Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan 2 minggu yang lalu, Ustadzah sudah memberikan tugas. Hari ini Ustadzah akan membahas tugas yang kalian kerjakan 2 minggu yang lalu. Jadi tugas tersebut berbunyi, buatlah sebuah bagan persilangan antara kacang ercis berbiji hijau dengan genotip H besar dengan kacang ercis berbiji kuning H kecil hingga menghasilkan keturunan kedua atau F2. Tentukan pula perbandingan genotip dan fenotip pada persilangan tersebut. Nah, ini caranya. Jadi yang pertama kalian tentukan dulu parental 1 atau P1, yaitu kacang ercis berbiji hijau, yaitu H besar ya. Ini berbiji hijau yang disilangkan dengan kacang ercis berbiji kuning H kecil. Ini warnanya kuning. Hingga menghasilkan keturunan F2. Nah, dari sini dari parentalnya kita tentukan dulu gamet. Gamet dari masing-masing parental, yaitu H besar dan H kecil. Jadi yang ini gametnya ini, yang H kecil gametnya H kecil. Kemudian kita tentukan filial 1 atau F1. Jadi keturunannya tentu saja persilangan antara yang hijau dengan yang kuning, sehingga akan terbentuk filial atau F1-nya H besar H kecil. Ini merupakan heterozigot. Jika H besar H kecil, maka 100% fenotipnya akan berwarna hijau. Ya, ingat bahwa huruf besar ini yang hijau bersifat dominan terhadap yang kuning, sehingga jika ada genotip H besar H kecil, yang muncul adalah warna hijau. Selanjutnya kita tentukan sampai ke filial kedua. Jadi kita buat parental 2 atau P2. Nah, P2 ini kita silangkan sesama F1, yaitu H besar H kecil yang disilangkan dengan H besar H kecil. Yang di sini berwarna hijau, yang ini juga berwarna hijau. Jadi hijau heterozigot dan hijau heterozigot. Selanjutnya buat gametnya. Gamet. Nah, yang ini gametnya karena ada 2, ada huruf besar dan huruf kecil, maka gamet yang terbentuk adalah H besar dan H kecil. Begitu juga dengan induk kedua yang terbentuk H besar dan H kecil. Nah, jika sudah terbentuk gamet, maka kita bisa menentukan filial 2 atau F2. Nah, di sini untuk menentukan F2, gamet yang H besar itu bisa bersilangan dengan H besar, sehingga nanti terbentuk anakan H besar. Kemudian H besar bisa berpasangan dengan H kecil, sehingga akan terbentuk anakan H besar H kecil. Kemudian yang ini juga bisa bersilangan dengan yang ini, dan akan terbentuk genotip H besar H kecil. Yang terakhir, sesama H kecil akan bertemu dan terbentuk genotip H kecil. Nah, kalau sudah terbentuk F2-nya, maka kita bisa menentukan perbandingan genotip. Ya. Perbandingan genotipnya H besar banding H besar H kecil dibandingkan H kecil. H besarnya ada berapa jumlahnya? 1. Maka perbandingannya di sini 1. H besar H kecil ada 2. H kecil ada 1. Maka perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 1. Yang terakhir kita cari perbandingan fenotip. Ya. Fenotipnya kalau H besar ini kan yang muncul nanti warnanya hijau karena sudah dominan semua. Kemudian H besar H kecil, yang H kecil akan tertutupi dengan yang H besar, maka nanti fenotip yang muncul juga hijau. H besar H kecil yang dominan hijau, maka muncul hijau. Nah, H kecil karena sesama resesif, yang muncul di sini adalah warna kuning. Nah, nanti akan ketemu perbandingan fenotipnya.
yaitu hijau banding kuning. Yaitu perbandingannya 3, hijaunya ada 3, di sini 1, 2, 3, dan kuningnya ada 1. Jadi perbandingan fenotipnya 3 banding 1. Nah, itu cara penyelesaian soalnya. Silakan dicatat dan dievaluasi hasil pekerjaan kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang hukum 1 Mendel. Tapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mendel, ternyata terjadi penyimpangan pada hukum Mendel. Jadi kalau pada hukum Mendel sebelumnya, pada bunga, ini contohnya ya, bunga ungu yang disilangkan dengan bunga putih akan menghasilkan generasi F1 100% ungu. Jadi yang muncul pada fenotipnya ini adalah bunga yang bersifat dominan. Jadi warna dominan muncul menutup warna yang resesif. Nah, tapi terjadi penyimpangan ketika Mendel melakukan persilangan pada bunga pukul 4 atau nama ilmiahnya bunga Mirabilis jalapa. Jadi pada bunga Mirabilis jalapa itu ketika disilangkan antara bunga berwarna merah dengan genotip M besar dengan warna putih, bunga warna putih genotipnya M kecil. Gametnya, jadi warna merah ini lebih dominan daripada warna putih. Pada bunga warna merah, gamet yang terbentuk M besar, sedangkan bunga warna putih yang terbentuk gametnya M kecil. Sehingga jika dilihat pada F1-nya, itu M besar, M kecil, heterozigot. Jika pada hukum Mendel, M besar, M kecil, ini seharusnya yang muncul adalah warna merah, karena warna merah dominan terhadap warna putih. Namun terjadi penyimpangan di sini. Jadi ketika ketemu F1, yang muncul bukan warna merah, tetapi warna bunganya menjadi merah muda. Ya, jadi dengan genotip M besar M kecil ini warna yang muncul adalah merah muda. Semua keturunannya berwarna merah muda ya. Jadi 100% keturunannya itu semua berwarna merah muda. Dari hasil persilangan bunga berwarna merah dan bunga berwarna putih. Dari hasil persilangan ini Mendel mencoba menyilangkan kembali keturunan F1-nya sehingga terbentuk P2 M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, di mana ini warnanya merah muda, yang ini warnanya juga merah muda. Nah, selanjutnya gamet yang terbentuk karena ada perbedaan huruf ya. Ini kan M besar M kecil ya, heterozigot, maka gamet yang terbentuk M besar dan M kecil. Begitu juga dengan yang satunya, M besar M kecil. Nah, kemudian kita cari F2-nya, yaitu M besar dengan M besar, M besar dengan M kecil, M kecil dengan M besar. Ini harus ditulis yang besar dulu ya, jadi M besar M kecil, yang terakhir M kecil M kecil. Nah, dari sini ternyata yang M besar ini menghasilkan warna merah. M besar M kecil itu menghasilkan warna merah muda. Ini juga merah muda. Dan yang resesif M kecil itu menghasilkan warna putih. Jadi warna putihnya tidak hilang, tapi muncul pada filial kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari perbandingan genotipnya. Perbandingan genotip. Jadi M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. M besarnya ada 1. M besar M kecil ada 2. M kecil ada 1. Jadi perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 1. Sama seperti hukum Mendel yang sebelumnya. Kemudian perbandingan fenotip. Ya, kita cari perbandingan fenotip. Di sini ada warna merah. Kita perbandingkan dengan warna merah
muda, kemudian warna putih. Warna merah jumlahnya 1, merah muda jumlahnya 2, warna putih jumlahnya 1. Nah, ini perbandingan fenotipnya. Ini yang membedakan antara penyimpangan hukum Mendel dengan hukum Mendel yang sebelumnya. Jadi ada di perbandingan fenotip. Kalau pada hukum Mendel, jadi bedanya antara penyimpangan hukum Mendel dengan hukum Mendel yang asli. Kalau pada penyimpangan hukum Mendel itu perbandingan fenotipnya 1:2:1. Sedangkan pada hukum Mendel yang sudah kalian pelajari minggu lalu, itu perbandingan fenotipnya adalah 3:1 ya. Jadi itu perbedaannya. Ini silakan dicatat sebagai materi hari ini. Berikutnya adalah materi terakhir pada semester ini, yaitu persilangan dihibrid dan hukum perpaduan bebas. Yang dimaksud dengan persilangan dihibrid, di itu artinya 2, jadi persilangan dihibrid itu persilangan dengan 2 sifat berbeda. Kalau sebelumnya kan persilangan monohibrid dengan 1 sifat beda. Kalau dihibrid itu 2 sifat beda. Contohnya gimana? Kalau yang monohibrid kemarin contohnya bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih. Nah, kalau yang dihibrid atau 2 sifat beda itu berarti ada 2 sifat yang diamati. Misalkan di sini buah berbiji, biji bulat dan warna kuning disilangkan dengan biji keriput berwarna hijau. Jadi ada 2 sifat, yaitu sifat bulat dan sifat kuning. Ini juga ada sifat keriput dan sifat hijau. Jadi sifatnya ada 2. Inilah yang disebut dengan persilangan dihibrid. Nah, ini kita perhatikan contoh ini aja ya. Jadi ini contohnya alel B bulat. Jadi B besar dominan terhadap B kecil. Dan K besar atau kuning dominan terhadap K kecil atau hijau. Nah, bagaimana cara persilangannya? Kita buat parentalnya. Di sini warnanya bulat kuning. Ini fenotipnya ya, bulat kuning dan keriput hijau. Bulat kuning memiliki genotip B besar, K besar, K besar. Dan keriput hijau memiliki genotip B kecil, K kecil, K kecil. Nah, keduanya merupakan galur murni. Ya, galur murni itu artinya genotipnya pasti homozigot, bukan genotip yang heterozigot. Jadi ini bulat kuning, ini keriput hijau. Kemudian alel ini sama dengan gamet ya. Nah, kalian bisa tulis gamet. Cara menentukan gametnya yaitu mengambil masing-masing satu huruf. Jadi kalau ada B besar, K besar, K besar, maka gametnya adalah B besar, K besar. Jadi ambil di sini 1, ambil di sini 1. Ini juga karena genotipnya B kecil, K kecil, maka gametnya ambil di sini 1, ambil di sini 1. Jadi B kecil, K kecil. Kemudian kita buat F1-nya. Jadi persilangan antara yang B besar, K besar dengan B kecil, K kecil. Cara penulisannya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi yang satu alel harus didulukan, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lalu fenotip yang muncul, karena di sini B besar itu dominan, maka yang muncul warnanya bulat, dan karena K di sini dominan, jadi yang muncul warnanya kuning. Jadi yang muncul di sini adalah warna-warna yang dominan. Sifat-sifat yang dominan, maaf. Jadi sifat bulat dan sifat kuning. Nah, kita sekarang buat F2-nya. Kita buat parental 2 yaitu dengan menyilangkan sesama F1. Jadi F1 yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan sesamanya. Ya, yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil, ini juga B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, lalu untuk membentuk gametnya, nah ini gametnya kok banyak ya. Cara membuat gamet itu dengan mengambil satu persatu. Jadi, karena di sini heterozigot, kalau yang ini tadi kan homo, jadi gampang, B besar, K besar. Nah, yang ini kan heterozigot, jadi sedikit lebih sulit. Jadi untuk menentukan gametnya, yang pertama B besar, K besar, ini. Kemudian, saya coret.
Ini ya, B besar K besar ini 1, kemudian B besar K kecil yang ini, kemudian B kecil K besar yang ini, dan selanjutnya B kecil K kecil yang ini ya. Itu cara membentuk gametnya. Sama dengan induk yang satunya juga, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, ini akan terbentuk gamet-gametnya seperti ini. Nah, lalu bagaimana menyilangkannya? Untuk menentukan keturunannya atau F2-nya, kita perlu membuat tabel persilangan ya. Jadi untuk induk yang ini, gamet yang ini kita tulis di bagian yang menurun. Jadi ini ya, B besar K besar, ini B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Yang ini juga, ini yang dari sini, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, kemudian untuk menentukan genotipnya, tinggal mempertemukan antara yang ada di sini dengan yang di sini. Jadi ini ya, ini ada B besar, ini terbentuk B besar, ini K besar, Di sini juga B besar, K besar, K kecil. Ingat yang huruf besar ditulis terlebih dahulu. Ini ada B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Begitu seterusnya. Jadi yang ini dengan yang ini ketemu tabel 5. Ini ketemu di sini. Ya, begitu seterusnya, bisa diperhatikan di bukunya masing-masing. Nah, kalau sudah terbentuk ada 16 tabel, 16 kotak yang nanti dihasilkan pada F2 ya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan perbandingan genotip? Nah, kita harus bisa menentukan perbandingan genotipnya. Jadi untuk menentukan perbandingan genotip itu harus ditulis dulu masing-masing genotipnya. Jadi di sini ada genotip B besar K besar ya, di kotak 1 jumlahnya hanya 1. Jadi ini sudah ditulis. Kemudian ini ada B besar, yang ini B besar, K besar, K kecil. Dari 16 tabel ini yang gametnya seperti ini, yang genotipnya seperti ini ada 2 di sini dan di sini. Ya, berarti ditulis sudah ada 2. Berikutnya B besar, B kecil, K besar, B besar, B kecil, K besar ini ada di kotak 9 dan di kotak 3. Jumlahnya ada 2. Nah, ini kalian bisa mencari nanti masing-masing genotipnya. Ini ya, ada semua di kotak. Kemudian ini nomor kotaknya, tinggal dicari. Kemudian jumlah genotipnya ada berapa? Yang paling banyak di sini ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada 4. Nah, kalau sudah ketemu perbandingan genotip, jadi ini perbandingan genotipnya ya, 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Ya, jadi ini perbandingan genotipnya ini. Perbandingan genotip F2 1 2 2 4 1 2 1 2 1. Nah, sedangkan perbandingan fenotipnya itu kita lihat fenotipnya. Jadi genotip ini 1 2 3 4 ini menghasilkan warna bulat kuning. Kemudian genotip yang ini B besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil itu menghasilkan genotip bulat hijau. Kok bisa bulat hijau? Jadi B besar ini kan menghasilkan genotip bulat. Sedangkan K kecil itu menghasilkan genotip hijau. Sehingga nanti fenotipnya bulat hijau. Kemudian yang di sini B kecil, K besar. B kecil ini kan sama-sama resesif. Jadi nanti fenotip yang muncul adalah keriput. Sedangkan K besar ini kan yang dominan. Maka nanti yang muncul kuning. Sehingga fenotipnya nanti keriput kuning. Yang ini juga B kecil, K besar, K kecil. B kecil ini resesif, sehingga nanti yang muncul fenotipnya adalah biji keriput, sedangkan yang K besar, K kecilnya adalah yang dominan, sehingga nanti bijinya berwarna kuning. Sedangkan yang terakhir B kecil, K kecil, keduanya sama-sama resesif. Sehingga B kecil nanti akan memunculkan biji keriput, K kecil akan memunculkan biji hijau.
Nah, kalau sudah perbandingan fenotipnya ini 9 ditemukan dari ini, ditambah ya, jadi 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Jadi bulat kuningnya itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 5 tambah 4 ada 9. Jadi yang berwarna bulat kuning nanti ada 9 keturunan. Kemudian ada yang perbandingan genotipnya, di sini 1:2. Jadi kalau fenotipnya bulat hijau, berarti 1 tambah 2 ada 3. Keriput kuning juga, ini tambah 1 tambah 2 jadi 3, sedangkan keriput hijaunya cuma 1. Jadi nanti akan ketemu perbandingan fenotip untuk F2 pada persilangan dihibrid, yaitu 9:3:3:1. Nah, berdasarkan hasil percobaan tersebut, Mendel membuat sebuah kesimpulan bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Jadi alel yang ada di sini, dia bisa berpasangan dengan yang ada di sini, dia bisa berpasangan dengan ada yang di sini, atau yang di sini. Jadi dia bebas mau berpasangan dengan yang mana saja. Nah, ini sehingga terbentuk variasi keturunan seperti ini. Itu disebut dengan hukum perpaduan bebas atau hukum 2 Mendel. Ya. Ini materi untuk hari ini. Untuk PAS nanti materi terakhir sampai pewarisan sifat persilangan dihibrid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.